Di rumah Hendri. Ya, pagi hari kemudian. Setelah kejadian semalam bersama Hendra, Hendri sedih. Hendri takut jika Hendra berubah. Itu karena sejak semalaman Hendra tak bisa dihubungi lagi. Tak hanya Hendra, bahkan Mbak Niken pun juga sama. Ada apa dengan mereka? Mengapa semuanya sulit dihubungi? Sudah sejak semalam Hendri ingin kabur saja dari rumah. Namun bapaknya mengancamnya. Jika tetap nekat keluar rumah dan menemui atau bertemu Hendra, maka bapaknya akan mengusirnya dan tak akan menganggapnya anak lagi. Juga terancam tidak akan menguliahkannya lagi. Namun, bukan itu yang Hendri takuti. Hendri takut jika bapaknya juga mengancam akan melaporkan Hendra ke polisi. Sedangkan ini semua bukan salah Hendra. Hendri bingung, bahkan ketika hendak meminta tolong dan jujur pada ibunya pun Hendri takut. Jika ibunya marah dan sama tak mau menerimanya juga. Apalagi jika ayah tirinya tahu dan saudara-saudara dari ayahnya tahu kejadian ini. Yang ada akan membuat ibunya jadi banyak pikiran dan malah akan membebaninya. Hendri bingung harus bagaimana. Ya, Hendri juga sudah menelpon Taufik. Namun Taufik kini sedang sibuk berkumpul bersama saudaranya di villa. Dan ketika Hendri gundah, Taufik menelponnya. "Bro, lo masih di rumah?" "Masih, gue gak bisa keluar nih, bokap nahan gue." "Tenang, lo tenangin diri dulu, siang nanti gue balik kok, gak sampai sore. Begitu gue balik, gue langsung nemuin lo, oke? Kalau Mas Hendra dan Mbak Niken emang gak bisa dihubungi, coba telepon Mas Taufan. Gue bakal telepon Mas Taufan sekarang juga. Oke, lo tenang ya." Tut tut tut, cekrek. Bapak Hendri tiba-tiba masuk dengan membawa sepiring nasi dan air minum. Lalu meletakkannya di meja. "Jangan coba-coba mengelabui bapak. Makan." Hendri gak mau makan. "Bapak bilang makan." "Enggak." Ya, Hendri yang kesal melempar piring yang seketika piring itu pecah. Sepecah amarah sang bapak yang kini menghampiri Hendri. Ya, entah sudah keberapa kalinya Hendri menerima pukulan dari bapaknya. Bahkan sudah berapa luka dan lebam yang ada pada sekujur tubuhnya. Namun tak seberapa sakit jika dibandingkan rasa sakitnya ketika Hendra mengabaikannya. Ya, setelah puas mengajar darah dagingnya sendiri, Bapak Hendri pun meninggalkan Hendri dan kembali mengunci pintu dari luar. Di villa, ya, di villa sendiri, Taufik sedang menikmati kopinya di pinggir kolam renang bersama puput sepupunya. Dan ketika sembari menikmati kopi, Taufik yang khawatir Hendri itu mencoba menelpon Taufan. Mas masih di rumah?" "Masih, Fik. Masih nyiram. Gimana? Kamu udah sampai villa?" "Udah, Mas." "Oh ya, Mas, gue minta tolong. Aduh, gimana ya jelasinnya? Si Hendri kepergok sama bapaknya semalam sama Mas Hendra, Mas." "Apa?" "Iya, tolong liatin mereka ya, Mas. Soalnya kata Hendri, Mas Hendra gak bisa-bisa dihubungin." Iya, habis ini aku ke rumah Hendra." "Makasih, Mas." "Ya, tut tut tut." Pacaran terus. Dasar kamu ya, pinter banget ngibul. Ternyata kalian berdua ada apa-apa. Pantes aja kamu gak ngasih dan gak rela aku sama dia. Hehe, namanya juga kita lagi berantem. Tapi kok aku jadi gak nyangka cerita kalian unik sekali. Dan kamu kok bisa suka sama Mas Taufik sih? Nah, lo sendiri kenapa? Kok bisa naksir dia juga? Ya manis aja, sedap aja dilihat. Lo lihat dia di saat dia bisa membuka mata melihat dunia. Sedangkan gue ketemu dia pas matanya masih gelap, pandangannya masih kosong. Namun justru itu yang membuat gue tertarik. Ditambah wajah manisnya yang harusnya gue masih sama dia nih biasanya. Kayak gini ya, lihat orang jatuh cinta. Kayak gak pernah aja lo. Sudah lupa aku rasanya. Nih, sesuai janji lo, gue bakal cariin top temen gue. Kali aja ada yang nyantol sama lo. Nih, teman-teman gue. Ini Hendri kan? Kamu masih deket sama dia? Makin cakep aja sih Hendri. Kecuali dia. Lo gak denger gue barusan ngomong apa sama Mas Taufan? Enggak. Dia udah punya cowok dan cowoknya teman Mas Taufan. Loh, bukannya dia straight ya? Dan dulu kamu bilang punya cewek. Ya emang, tapi karena gue racuni jadinya dia belok. Enggak, canda. Dia belok dengan sendirinya. Pas gak sengaja nabrak Mas Hendra.
dan nabrak Mas Taufan juga, cuma Mas Hendra yang serempet. Terus kamu juga suka sama Mas Taufan? Lain cerita, gue gak sengaja ketemu Mas Taufan pas ngamen. Pertama kali lihat dia ngamen, langsung tek di hati. Dan gak nyangka aja kalau gue sama Henry menyukai dua sahabat yang sama-sama tunanetra. Kok bisa ya? Dan kisahmu juga gak mudah dapetin Mas Taufan. Aku salut. Gue yakin lo akan nemuin cowok kalau udah waktunya. Ah, entahlah. Kalau gak ada yang mau diajak serius, ya udah, buat have fun aja. Kalau mau have fun aja, lo pilih nih teman-teman gue banyak. Nih, keren nih, lumayan. Ini juga. Aduh, bingung pilih yang mana. Jangan yang ini, matre. Lo yang keluar duit. Apalagi dia nyambi simpanan gadun. Gak masalah, lihat barangnya dulu. Gede gak? Gede mana sama kamu, Fik? Mana gue tahu. Lo tanya aja sendiri sama orangnya. Tapi gue gengsi mau hubungin dia duluan. Udah kayak buat murahan aja. Ya udah, sini foto bareng gue. Gue pamerin lo di SW. Dijamin, abis ini banyak yang nanya. Coba, foto di mana ya? Coba kita mandi berdua di kolam. Pose yang cakep, tunjukin otot lo. Terus gue rangkul lo, dijamin rame. Oke, siapa takut? Ya, keduanya pun membuka baju dan hanya memakai kolor saja. Lalu nyemplung di kolam. Sini aja, kita foto selfie. Kamu jangan ngacang, Pik. Gila kali. Biar kata gue maho, gue paling anti sama saudara sendiri. Itu papa. Minta tolong papa. Pah, tolong fotoin kita dong. Sini. Siap? 3, 2, 1. Ceprek. Nih, lihat. Papa mau lihat kebun. Iya, Pah. Keren kan? Gila, Put. Otot lu keren. Iya dong. Gue update nih. Cus. Dingin banget cuy. Ucap Puput berenang. Put. Sini. Apaan? Nih, baca. Bro, boti baru nih. Cakep juga. Siapa, Fik? Nemu aja lo. Seger. Top or bot? Wih, ini top semua yang komen. Iya, lu pilih dah tuh. Itu baru 5. Masih banyak yang belum tahu kayaknya. Masih sibuk. Kalau tahu, heboh dah tuh. Menurut kamu, mana yang paling recommended dari kelima ini? Nih, yang ketiga, bisa diajak serius. Kalau yang 2 ini, fuckboy. Oke, thanks. Di rumah Hendra. Ya, di rumah Hendra sendiri, Taufan dengan motornya baru saja sampai. Dan begitu sampai rumah Hendra, sudah ada Mbak Niken yang baru saja menjemur pakaiannya. Mbak, Hendra mana? Van, Hendra baru aja diantar Mas Bejo, mijet di kampung sebelah. Jawab Mbak Niken, terlihat sedih dan lesu. Mbak, gimana ceritanya? Mbak juga bingung, Van. Mbak takut bapaknya Henry kesini, Van, dan bikin ramai. Apa kata tetangga nanti? Pasti akan jadi omongan dan aib. Kenapa nasib adik Mbak jadi kayak gini? Udah buta, apes lagi. Tadi pulang-pulang, Hendra lebam-lebam di kepalanya. Kena pukul bapaknya Henry. Sabar Mbak, nanti Taufan ngomong sama Hendra. Jujur, Mbak kasihan sama Henry juga. Tapi sepertinya kalau sampai hubungan mereka diteruskan, Hendra yang akan susah. Kalau bapaknya nggak terima, Hendra bisa masuk penjara. Bagaimana nasibnya jika dia di penjara? Dan gimana Mbak nanti jika Hendra di penjara? Mbak sama siapa? Iya Mbak, Taufan ngerti. Semoga masalah ini cepat terselesaikan. Dan kita semua, baik Hendra dan Henry, bisa menemukan solusinya. Iya Van, makasih ya. Temenin Hendra terus ya. Iya Mbak, ya udah Taufan lanjut ngamen dulu. Iya Van. Siang hari kemudian. Ya, siang ini di rumah pelanggan, Hendra masih memijat ditemani Mas Bejo. Sembari memijat, Hendra sedari tadi memikirkan Henry. Namun Hendra bingung harus berbuat apa. Jujur Hendra takut jika nanti ia di penjara. Namun Hendra juga tak mau kehilangan Henry. Hendra sudah terlanjur cinta dan sayang pada Henry. Andai saja Hendra tidak buta dan bisa melihat, pasti Hendra akan melindungi Henry. Meski Hendra tahu keduanya sama-sama salah. Namun seharusnya semua bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi semua itu kembali lagi pada diri masing-masing. Hendra pun tak bisa menyalahkan sikap Bapak Henry yang kasar itu. Itu karena jika Hendra berada di posisi Bapak Henry yang merupakan orang tua yang memergoki anaknya berbuat menyimpang, pasti semua akan marah.
Ya, yang sekarang Hendra pikirkan adalah bagaimana akan kelanjutan hubungan keduanya nanti. Hendra takut tak bisa bersama lagi dengan Hendri. Melawan bapaknya pun tidak mungkin. Apalagi ketika mengingat saat bapaknya menghajar Hendri habis-habisan. Rasanya Hendra menyesal tak bisa menolongnya. Ya, sudah sejam ini Hendra tak mendengar HP-nya berbunyi lagi. Sepertinya Hendri lelah dan kecewa pada Hendra. Hendra bukan tak mau mengangkat, namun Hendra sengaja ingin agar suasananya tenang dulu. Hendra juga ingin agar Hendri jangan menemuinya dulu, agar bapaknya tak marah, apalagi sampai melabrak ke rumah Hendra, bisa ramai. Jujur Hendra khawatir dengan keadaan Hendri sekarang. Ya, ketika ia cemas, HP-nya berbunyi. Lagi-lagi Hendri menelponnya. Hendra bingung, tidak menerima atau menolak panggilannya. Namun entah mengapa rasa penasarannya juga rasa cemas yang Hendra rasakan membuat Hendra tak tega. Dan akhirnya Hendra pun permisi ke belakang sebentar dan memutuskan mengangkatnya. Dek, ini saya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan dekati lagi anak saya. Saya tidak main-main. Baik Pak, saya mengerti. Ya, Hendra pun terkejut ketika mendengar Bapak Hendri yang menelponnya. Rupanya HP Hendri kini disita bapaknya. Hendra semakin bingung harus bagaimana. Tidak mungkin hubungan keduanya berakhir sampai di sini. Air mata Hendra tiba-tiba menetes. Di lampu merah. Ya, di lampu merah sendiri, Taufan jadi ikutan merasa cemas memikirkan Hendra sahabatnya. Ya, Taufan pun kini mencoba menghubungi Hendra. Dra, masih mijet? Iya Van, ini baru selesai, tapi abis ini langsung lanjut mijet lagi ke tempat lain. Padahal aku pengen ngomong sama kamu. Aku tahu, aku udah tahu. Tenangin pikiran, nanti kita pikirkan nanti. Kita sama-sama cari solusinya, oke? Semangat mijetnya. Iya Van, tut tut tut. Ya, Taufan pun menutup panggilannya, lalu mencoba menghubungi Hendri. Namun Hendri tak mengangkatnya. Mas. Loh, bukannya kamu masih di villa? Kok udah sampai sini? Iya, Papa, Tante, sama Puput masih di villa. Tapi gue tadi minta jemput Pak Tono buat balik dulu. Soalnya kangen sama Mas Taufan. Belum puas semalam. Sama, aku juga kangen. Tapi sekarang ada yang lebih penting dari kangen-kangenan. Masalah Hendri sama Hendra. Tadi aku udah coba nelponin Hendri, tapi gak diangkat-angkat. Di chat juga gak dibales, Fik. Kalau gitu, kita ke rumahnya aja ya Mas sekarang. Gue juga dari tadi gak tenang mikirin dia. Ya, ayo. Ya, Taufan pun masuk mobil dan melaju menuju rumah Hendri. Dan di jalan, keduanya saling curi-curi pandang dan senyum-senyum gak jelas. Kenapa, Fik? Mas sendiri ngapain? Senyum-senyum sendiri. Gak apa-apa, aku seneng karena merasa sudah lama gak naik mobil ini setelah kita renggang. Gue juga seneng. Akhirnya bisa duduk berdua jalan-jalan berdua sama Mas kayak gini. Tapi gue jadi sedih pas ingat malam itu dimana Mas mau kabur, Mas marah. Dan gue terpaksa lah ngebius Mas. Dan akhirnya gue gituin Mas sampai puas. Dan itu begitu sampai puas, gue nyeselnya minta ampun. Dan dari penyesalan itu gue berjanji gue bakal ganti kesakitan Mas dengan membuat Mas bisa melihat dunia. Makasih ya, rasa sakit ini sudah hilang, berganti kebahagiaan. Tapi kamu udah gak ada niat aneh-aneh lagi kan sama aku? Kamu gak ada niatan mau bius-bius aku kan? Enggak lah Mas, itu karena gue egois dan ambisius. Selalu ingin mendapatkan apa yang gue mau, termasuk Mas, orang yang gue mau. Sampai nekat melakukan hal yang gak wajar kayak gitu. Terdengar agak kayak psikopat sih, tapi gue gak segitunya kok. Gue cuma nyulik Mas. Gue gak ada niat sampai menghilangkan nyawa. Amit-amit Fik, tapi jangan kayak gitu lagi ya. Itulah Mas, setelah itu gue nyesel dan nyesek. Gue pandangin wajah Mas yang sedang terbius. Gue nangis di mobil sampai ciumin Mas. Gue peluk tubuh Mas yang lagi lemas gak berdaya. Maafin gue ya Mas, gue sayang lo, ucap Taufik yang lagi-lagi menggenggam tangan Taufan
Dan Taufan membalas dengan memeluk tangan Taufik, lalu mengambil tisu dan mengelap air mata Taufik. Udah, sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Aku juga senang mendapatkan berondong tamanku lagi. Mulai sekarang, kamu gak perlu bius-bius aku lagi, karena aku yang akan membiusmu, ucap Taufan. Kini meraba gundukan di celana Taufik, dan Taufik pun tersenyum. Mas, jangan dipegang, nanti ngaceng. Kita mau ke rumah Hendri, jangan sampai dia berdiri. Pulang dari rumah Hendri, kita main yuk. Aku gak tahan, nungguin minggu depan. Kan Mas janji minggu depan, gue janji deh. Minggu depan gue jadi bot buat Mas dan demi Mas. Tapi kalau sekarang, gue belum siap. Aku yang siap. Aku bot. Serius Mas? Ya. Gak sabar. Tapi pelan-pelan ya. Takut sakit lagi. Iya Mas, janji. Makasih ya. Ucap Taufik gembira. Di kamar Hendri. Di kamar Hendri sendiri, Hendri masih mengurung diri di kamar. Berkali-kali ia berusaha kabur namun tetap saja ketahuan. Hendri gelisah. Ditambah HP yang disita oleh bapaknya membuat Hendri makin frustasi. Itu karena Hendri tak dapat menghubungi Hendra. Hendri yakin Hendra tak akan berubah. Hendri benar-benar yakin jika Hendra sudah menerimanya dan tulus mencintainya. Hendri juga sudah berjanji gak akan berubah apapun yang terjadi. Hendri yakin jika Hendra pasti sedang memikirkan solusi untuk hubungan keduanya. Ya, Hendri positive thinking sembari terus memikirkan cara agar segera bisa keluar dari rumah ini. Mas Hendri, disuruh bapak makan dulu. Ini Mbok taruh sini ya Mas. Hendri gak mau makan Mbok, bawa aja keluar. Nanti si Mbok yang dimarahi bapak. Ayo makan, nanti kalau gak makan Mas Hendri bisa sakit, ucap si Mbok meletakkan piring nasi dan gelas di meja. Biarin aja sakit, biar mati. Bukannya itu yang diinginkan bapak. Gue mati daripada punya anak gak berguna dan hanya bikin malu. Piar. Seketika Hendri melempar piring makanan dan pecah jatuh ke lantai yang membuat bapaknya yang diam-diam menguping di balik pintu kamar Hendri itu kini mengepalkan tangan namun mencoba mengendalikan amarahnya agar jangan sampai dia menyakiti putranya lagi. Itu karena tangan kasarnya sudah membuat putranya lebam-lebam. Ya, dan di kamar Hendri sendiri, si Mbok pun yang ketakutan itu segera membereskan pecahan piring dan juga makanan yang jatuh ke lantai. Dan setelah itu meninggalkan Hendri. Dan tak lama kemudian terdengar suara bel pintu berbunyi. Dan Hendri yang penasaran pun mengintip dari kamarnya yang ada di lantai 2. Ternyata di bawah ada mobil Taufik. Ya, Hendri terkejut ketika sahabatnya itu datang. Hendri berharap bapaknya mengizinkan Taufik masuk ke kamarnya. Namun tak lama kemudian, Hendri melihat Taufik dan Mas Taufan keluar dan kembali masuk ke mobilnya, lalu pergi begitu saja. Rupanya bapaknya mengusirnya dan menyuruh keduanya pulang. Hendri marah, Hendri dendam, dan Hendri semakin benci pada bapaknya. Ya, di mobil sendiri, Taufik merasa kesal karena tidak diizinkan masuk oleh bapaknya. Entah apa alasannya, sehingga bapaknya melarang untuk sementara waktu Taufik tidak diperbolehkan bertemu Hendri. Padahal jelas-jelas bapaknya tidak tahu jika Taufik adalah gay. Dan padahal bapaknya tahu jika Taufik adalah sahabat anaknya sejak lama. Taufik pun kesal dan cemas memikirkan Hendri. Menghubunginya pun ia tak bisa, sungguh serba salah. Tik, sabar ya. Ya, gue gak nyangka aja Mas. Jelas-jelas si Hendri gak pacaran sama gue. Dan bapaknya tahu jika gue sahabatnya. Selama ini juga gue dibolehin bertemu dia, asik-asik aja. Tapi giliran kayak gini, kenapa gue jadi ikut kena? Iya, wajar. Bapaknya masih trauma. Lebih baik kita sabar dulu. Kita tunggu biar suasana adem dulu. Toh kamu masih bisa ketemu Hendri di kampus atau di kosannya toh besok. Taufik mengangguk. Gue gak nyangka. Gue bersyukur masih punya papa yang nerima gue. Gue bener-bener sayang sama papa. I love you, Pah. Gue janji, gue gak akan pernah ngecewain papa. Iya, Fik, kamu harus bersyukur. Karena jarang-jarang ada orang tua yang mau menerima anaknya seperti itu. Kamu beruntung. Gue juga beruntung bisa memiliki Mas. Aku juga beruntung bisa memiliki berondong yang tampan. Baik lagi.
gemes deh. Kita cari makan dulu yuk mas, biar ada tenaga. Abis itu baru. Kita makan apa Fik? Mas mau makan apa? Oh iya, bukannya mas kemarinan bilang pas lagi marahan mau ngajak traktir makan gue sate tutut. Oh iya, tapi kamu jahat, sombong gak bales-bales. Ya maaf, kan lagi marahan. Tapi gue baca kan. Dan mas tahu gak, meskipun gue kesel, tapi gue seneng tahu mas ngecat gue. Gue cekikikan sendiri. Masa sih? Iya. Dasar Taufik, berondong munafik. Tapi anaknya asik dan menggelitik. Bisa aja jawabnya. Ya udah kita makan sate tutut. Oke, meluncur. Ya, mobil Taufik pun melaju menuju sate tutut yang dulu pernah keduanya kunjungi. Sembari menyetir, tangan kiri Taufik mulai nakal, bergerilya dari paha ke bokong Taufan. Fik, ujar Taufan yang membalas melakukan hal yang sama, bergerilya meraba gundukan berondongnya yang keras itu. Sudah keras Fik, tambah gede aja, aku jadi takut Fik. Jangan takut, kita slow aja mas. Ya, tak lama kemudian keduanya sampai. Namun sate tutut terlihat ramai dan banyak orang makan. Juga di bawah sana banyak yang sedang mandi. Yah, ramai banget mas. Iya, mungkin karena jam makan siang. Terus kemana dong? Kamu udah lapar banget. Lapar perut gue bisa nahan. Tapi ini loh mas, burung gue lapar banget nih. Terus kita kemana? Ke hotel aja yuk. Enggak ah, buang anak jin aja ke hotel. Terus kemana mas? Ke rumah gue aja yuk, kita pulang. Gak enak aku ke rumahmu masih siang. Dih, emang kenapa? Kalau ke panti gue belum beliin mas primbed. Abis ini gue beliin ya. Iya, terus enaknya di mana? Ayo mas, gue gak tahan nih, di sini aja yuk. Bentar, itu kayaknya ada kebun-kebun pisang kosong deh. Yang bener loh mas, kalau ada yang punya kebun gimana? Kayaknya enggak deh. Mas yakin? Yakin, biar anti mainstream. Ah, ngesodok juga nih. Ya udah, kita ke sana. Ya, Taufik pun melipirkan mobilnya ke tengah perkebunan pisang yang rimbun. Namun pas sudah masuk, ada bapak-bapak yang hendak memanen salah satu pisang yang telah matang. Waduh Fik, ada yang punya. Tuh kan, gue bilang apa? Terus gimana dong? Tunggu bentar, mas gak usah turun. Loh Fik, mau ngapain? Ya, Taufan terkejut saat melihat Taufik tiba-tiba turun dan terlihat menyapa pemilik kebun pisang dan mengajaknya mengobrol. Entah apa yang keduanya obrolkan, yang jelas keduanya tampak tertawa dan bapak-bapak itu terlihat mengangguk-angguk ramah. Apalagi ketika Taufik mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyerahkannya pada bapak pemilik kebun itu. Lalu pemilik kebun itu tak jadi memanen pisang dan lanjut pergi. Kemudian Taufik berjalan menghampiri Taufan. Mas, beres, aman. Aman gimana Fik? Taufik tak menjawab. Taufik malah memasukkan mobilnya masuk ke dalam kebun pisang yang cukup gelap dan rimbun. Dan tak ada satu orang pun di sana. Di mana di sana terdapat satu buah pisang yang matang dan menggantung, indah siap panen. Fik, tenang mas, gue udah sewa perkebunan ini untuk kita berdua. Sewa? Iya, gue bilang sama bapaknya, gue mau sewa sebentar. Buat foto-foto aja. Sekaligus beli pisang yang masih menggantung di pohon ini. Pakai properti foto. Setelah tawar-menawar harga, dapet deh. Bapaknya seneng banget gue tambahin duitnya. Akhirnya jadi deh. Fik, mau buang anak jin aja sampai ngeluarin duit segitunya. Padahal kan kita bisa di semak-semak di pinggir kali sana. Gak masalah, apapun gue lakuin demi Mas Taufan. Ya, Taufan langsung menyerang bibir Taufik. Lalu Taufik menyambut ciuman Taufan. Kemudian Taufik melepas ciumannya dan turun dari mobil lalu mengeluarkan Taufan dari dalam mobil. Dan meletakkannya di atas bemper di depan mobil, di mana tepat di atasnya ada pisang matang yang menggantung tadi. Fik, bentar. Kenapa mas? Fotoin aku dong, kayaknya epic banget tempatnya. Kenapa foto sendiri? Kenapa gak berdua? Di mobil ada tripod. Ucap Taufik mengambil tripod dari dalam mobil dan meletakkannya di depan mobil. Kita foto di mana Fik? Di sini aja mas, biar kelihatan pisangnya.
Siap mas? Siap. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Pose kedua yang mesra dong mas. Cium gue kek. Tapi jangan kamu sebarin ya fotonya. Takut viral. Ya enggak lah. Pakai konsumsi pribadi aja. Pas gue kangen sama mas di kampus. Gue liatin foto kita. Oke? Aku cium kamu gitu. Kalau ciuman gimana? Ya sudah. Aku gak mau kamu rugi. Udah bayar sewa mahal-mahal. Siap mas? 3, 2, 1. Cups. Coba cek. Wah, bagus mas. Lihat. Wih, iya. Nanti kirimin ke aku ya. Ya sayang. Ya, ucapan sayang Taufik itu membuat Taufan tersipu. Lalu Taufan mengambil dan memetik satu buah pisang yang menggantung. Membuka kulitnya dan mengemut dan menjilat seraya menggoda Taufik yang mupeng. Sembari bersandar di mobil. Lalu Taufan menyuapi pisang yang tadi dikulumnya ke mulut Taufik. Dan Taufik pun memakan pisang itu. Sedangkan Taufan berjongkok ke bawah. Hingga kemudian, ya, Taufan memetik pisang Taufik dan menikmatinya. Hujan tiba-tiba turun. Langit mendung, namun tak menyurutkan keduanya. Perkebunan pisang itu pun semakin gelap. Entah apa yang dilakukan keduanya. Yang jelas satu persatu pakaian keduanya jatuh ke tanah. Tak hanya pakaian keduanya, namun satu persatu kulit pisang juga mulai jatuh berserakan di bawah. Satu pohon pisang terlihat bergoyang dari kejauhan. Fik, licin, aku takut pohonnya roboh. Tenang aja mas, roboh 10 pohon pun tuh bapak gak bakalan marah. Gue udah bayar lebih mas, tanggung mas. Enak banget gaya monyet manjat pohon pisang kayak gini. Rasanya nancep banget. Punya mas dalam banget dah, mantap. Udah gak sakit kan mas? Enggak Fik, ngilu-ngilu enak. Gue gak tahan mas. Fik, jangan kenceng-kenceng. Loh Fik, pohonnya doyong. Fik. Sore hari kemudian. Ya, sore ini di rumah Hendra. Hendra baru saja pulang dari memijat. Hendra hendak bersiap untuk mandi. Namun ketika Hendra hendak mandi, suara mobil terdengar dari luar rumah. Dra, siapa yang datang? Siapa mbak? Mbak gak kenal, bapak-bapak. Apa? Bapak-bapak? Bentar, mbak temuin dulu. Permisi. Ya pak, nyari siapa? Saya mau ketemu Hendra. Maaf, ada keperluan apa? Saya bapaknya Hendri. Seketika Mbak Niken terdiam ketika tamu yang kini datang ke rumahnya adalah Bapak Hendri. Mbak, siapa? Tanya Hendra yang baru keluar. Saya. Suara Bapak Hendri itu membuat Hendra terkejut, namun mencoba untuk tetap tenang. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Saya tidak mau bertele-tele. Saya juga tidak mau bikin ribut di sini. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang saya mau dari kamu. Saya cuma mau ngingetin kamu agar jangan sampai kamu berhubungan lagi dengan anak saya. Saya tidak mau putra satu-satunya yang harusnya menjadi kebanggaan saya jadi rusak dan menjadi sampah masyarakat. Saya tidak akan melaporkan kamu ke polisi karena saya masih menghargai dan kasihan sama kamu yang buta dan hanya seorang tukang pijat. Ambillah. Saya rasa uang ini cukup untuk kamu menjauhi putra saya. Saya masih menghargai kamu. Ucap Bapak Hendri menyerahkan uang pada tangan Hendra. Bapak, saya mengerti maksud Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima uang Bapak. Rasa sayang saya pada anak Bapak tidak bisa dihargai dengan uang Bapak. Saya tahu ini salah. Tapi bukan saya yang menyukai anak Bapak. Anak Bapak lah yang mengejar saya. Sehingga lambat laun saya kasihan. Dan lambat laun suka sama anak Bapak. Dan apa Bapak tahu mengapa saya kasihan pada anak Bapak? Saya kasihan setelah mendengar alasan Hendri menyukai saya. Dan apa Bapak pernah menanyakan mengapa Hendri bisa menyukai laki-laki? Apa selama ini Bapak tahu jika Hendri selalu kesepian? Apa selama ini Bapak kurang dekat dengan anak Bapak? Apa mungkin dia kurang kasih sayang sehingga dia bisa menyimpang? Dan apa? Cukup! Ya,
Bapak Henry seketika pergi dari rumah Hendra, meninggalkan uang yang masih tergeletak di meja. Lalu Mbak Niken seketika mengambil amplop uang itu dan mengejar Bapak Henry. "Pak, uangnya!" "Bapak!" Ya, namun Bapak Henry keburu kabur dengan mobilnya dan sengaja tak mengambil uang itu. "Mbak, gimana? Kabur, Ndra?" "Biarin aja, Mbak. Nanti aku titipin Mas Bejo saja uangnya, biar dikasih lagi ke bapaknya Henry." "Lalu gimana selanjutnya, Ndra?" "Mas." Belum saja menjawab, suara teriakan Henry dan motornya terdengar yang membuat keduanya seketika menoleh. Mbak Niken terkejut melihat wajah luka Henry yang lebam-lebam membiru. Dan lebih terkejut lagi ketika melihat Henry kini membawa satu tas ransel dan terlihat penuh. "Mas, gue kangen sama Mas. Kenapa Mas dari semalam nyuakin Henry? Kenapa Mas?" Hendra diam. Sedangkan Mbak Niken menangis sesegukan melihat keduanya berpelukan. "Mas, Henry nekat kabur Mas, mumpung Bapak keluar. Dan Henry sudah tahu konsekuensinya. Henry bakal diusir dan gak dianggap anak lagi. Gak apa-apa, asal gue masih punya kalian. Mas gak kepikiran macem-macem kan? Mas masih sayang gue kan? Gue mau ngajak Mas kabur dan tinggal sama gue, supaya kita bebas dan supaya Bapak gak nemuin kita. Mas bisa minjem di tempat yang baru. Mas jangan khawatir, gue ada uang kok. Yang penting kita bisa tinggal berdua, tanpa seorang pun yang ganggu. Kita mulai dari nol. Dan Henry akan cari kerja, karena Henry gak akan bisa kuliah lagi. Dan keinginan kita tinggal bersama akan segera terwujud." "Maaf Dek, Mas gak bisa ikut denganmu. Bapakmu baru saja kesini. Dia menyerahkan uang ini pada Mas, dengan syarat Mas harus menjauhimu. Tapi Mas menolaknya. Tapi bapakmu keburu kabur. Ya, itu artinya Mas milih Henry kan daripada uang itu?" "Mas memang menolak uang itu. Tapi maaf, setelah Mas pikir-pikir dengan matang, hubungan kita terlalu beresiko. Mas gak mungkin ninggalin Mbak Niken sendirian. Jadi, Mas sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita sampai di sini." "Tapi Mbak Niken suatu saat juga gak akan sendiri Mas. Dia akan menikah dengan Pak Sopian atau dengan cowok manapun yang jodoh dengan dia." "Maaf Dek, Mbak, Henry mohon, izinkan Mas Hendra ikut sama gue. Gue janji, gue gak akan nelantarin Mas Hendra." Niken tak menjawab. Niken hanya menangis tertunduk. "Pergilah Dek, dan bawa uang bapakmu. Mas gak mau merusak kamu." "Maafin Mas," ucap Hendra menyerahkan uang pada tangan Henry. Namun tangan Henry mencengkeram kuat-kuat amplop uang bapaknya. Rahangnya mengeras, lalu beranjak dari tempat duduknya. "Mas janji, Mas gak akan berubah apapun yang terjadi. Mas janji akan selalu sayang sama Henry sampai kapanpun. Mas janji, Mas akan bantu Henry mewujudkan harapan Henry supaya bisa hidup bersama Mas. Tapi ternyata Mas sendiri yang menghancurkan harapan Henry. Sakit luka lebam yang Henry rasakan gak sebanding dengan luka hati yang Henry rasakan karena Mas. Dan orang yang sudah gue anggap rumah kedua, yang bisa beri kehangatan keluarga dan kenyamanan, ternyata justru orang itu sendiri yang ngancurin hidup gue. Mulai sekarang, gue gak percaya siapapun itu," ucap Henry menatap Niken tajam dan marah. Prak! Henry melempar amplop uang lalu pergi meninggalkan keduanya yang kini berpelukan. "Ndra, Mbak